qala radhiyallahu ankum ila an qala ahaduhuma anna ada salatil jum'ati ma'al jama'ati ala ghairi dhawil a'dzari fardu ainin ijma'an faman istahalla tarkaha wa huwa mukhalitun lil muslimina kufrun. Yang pertama bahasannya adalah anna ada salatil jum'ati, bahwasanya melaksanakan salat Jumat ma'al jamaah, dengan berjamaah, ala ghairil a'dzar, ala ghairi dzawil a'dzar, bagi orang yang tidak memiliki uzur. Tentu yang dimaksud di sini adalah uzur-uzur syar'i. Fardu ainin ijma'an, hukumnya fardu ain ijma'an menurut sepakat para ulama. Menurut ijma' para ulama, hukum melaksanakan sholat Jumat itu fardu ain. Ya, artinya fardu ain ya sama seperti sholat-sholat wajib yang lain. Tuntutannya kepada setiap individu yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal. Ya, kemarin bagi laki-laki yang sudah balik dan berakal, baik mukim apalagi mustautin. Mustautin dan mukimin. Orang yang mustautin, orang yang pribumi, atau orang yang mukimin, orang yang tinggal di satu daerah, di satu tempat lebih dari 4 hari. Namanya mukim. Faman istahalla tarkaha, maka barang siapa yang menghalalkan meninggalkan sholat Jumat. Dia bilang sholat Jumat nggak apa-apa, nggak sholat Jumat juga, kan ada zuhur, bisa diganti sama zuhur. Ya. Jadi barang siapa yang menghalalkan sholat, meninggalkan sholat Jumat, wa huwa mukhalitun lil muslimin, dan dia tinggal bercampur dengan orang-orang muslim. Di kampung kita kan muslimin, ya, dan dia bercampur dengan orang-orang muslim. Lain cerita kalau kita tinggal di tempat yang mayoritas bukan muslim. Mungkin kalaupun mendirikan Jumat tidak cukup syarat misalnya, dan lain sebagainya, bisa jadi halal meninggalkan sholat Jumat karena memang tidak mencukupi syarat. Ya. Kafaro, maka dia kafir. Ya. Jadi yang menghalalkan meninggalkan sholat Jumat, ya, tanpa ada uzur, ya, singkatnya tanpa ada uzur, maka hukumnya kafir. Sama seperti juga menghalalkan meninggalkan sholat 5 waktu, gitu ya, hukumnya kafir. Wa min thamma, oleh karena itu, lau qala insanun, kalau ada orang yang berkata usolli zuhron la jum'atan, kalau ada orang yang sholat di sholat Jumat, usolli zuhron, sholat zuhur, niatnya niat sholat zuhur bukan sholat Jumat, kutila alal asoh, maka hukumnya dipenggal. Ya, alal asoh menurut kaul yang paling sahih. Artinya orang yang menghalalkan sholat, meninggalkan sholat Jumat, maka hukumnya kafir dan darahnya halal. Menghalalkan sholat Jumat. Serem tuh. Wathani, adapun pendapat yang kedua, wathani hima, adapun pendapat yang kedua, annahu yahrumu ala man talzamuhul jum'atu kamukimin lam yatawattan insya'u safarin ba'da fajriha walau li ta'atin. Nah, ini penting nih. Bahwasanya diharamkan kepada orang yang sudah kewajiban melaksanakan Jumat. Ya. Diharamkan kepada orang yang sudah berkewajiban sholat Jumat. Seperti siapa? Kamukimin, seperti orang yang mukim. Di sini lam yatawatton,
walaupun belum menetap, walaupun belum menjadi penduduk setempat, baru mukim doang nih. Seperti yang misalnya yang datang kemari cuman kerja doang, kerjanya kalau misalnya sudah selesai pindah ke tempat yang lain, namanya mukim. Ya. Insya'u safarin, apa yang diharamkan? Melakukan perjalanan ba'da fajriha, setelah waktu subuh. Jadi kalau hari Jumat diharamkan melaksanakan melakukan safar, melakukan perjalanan bagi orang yang sudah kewajiban Jumat. Walaupun bukan mustautin, walaupun cuman mukimin. Ya. Walau li ta'atin, walaupun perjalanannya adalah untuk melaksanakan ketaatan. Misalnya buat dakwah. Ya, ada panggilan nih, Habib Kojot misalnya mau ceramah di Solo. Ya kan, pas kelempengan malam Sabtu. Naik kereta kan dari sini pagi-pagi. Berangkat jam 7 pagi naik kereta misalnya. Nah, ini insya'u safarnya melaksanakan perjalanan pada hari Jumat setelah sholat subuh, walaupun untuk melaksanakan satu ketaatan, maka hukumnya haram. Ya, kemarin kan banyak cerita tuh ya, sebelumnya ada hikayat tuh, bagaimana orang yang melakukan pemburu yang melakukan perburuan pada hari Jumat, meninggalkan sholat Jumat, ditelan sama bumi. Wah, banyak banget ceritanya tuh. Sampai itu perjalanan saya kemarin ke Jogja juga, serem banget. Karena hari Jumat itu. Jadi saya keluar jam 3:30 karena takut kewajiban sholat Jumat. Karena kalau sudah sampai waktu subuh kita masih di tempat, masih di rumah, berarti kita sudah berkewajiban sholat Jumat. Kalau melaksanakan perjalanan setelah subuh, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, jadi kalau kita mau melakukan perjalanan, jangan hari Jumat. Boleh nggak hari Jumat? Ya boleh. Yang penting kalau sudah berkewajiban sholat Jumat, sekiranya kita bisa melaksanakan sholat Jumat di jalan. Gitu ya. Kalau kita mau melaksanakan perjalanan hari Jumat. Kalau juga terpaksa dan tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di jalan, maka lakukan perjalanannya keluar dari kampung kita sebelum subuh. Sebenarnya yang penting gak di kampung kita nih, dari sini keluar ke Gondrong kek, sholat subuh di Gondrong nggak apa-apa. Ya kemarin keluar dari sini, sholat subuhnya di mana? Di Gondrong. Hah? Iya. sholat subuhnya di Gondrong. Ya, yang penting sudah keluar dari kampung Roktol sebelum waktu subuh gitu. Karena kalau sudah waktu subuh berarti sudah kena khitab Jumat. Kalau melaksanakan perjalanan setelah kena khitab Jumat dan meninggalkan Jumat, maka hukumnya haram. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Hibban an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, dari Ibnu Hibban dan Ibnu Abbas, iktasilu yaumal jumu'ati, mandilah pada hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat disunahkan mandi. Wagsilu ru'usakum. Nah kalau mandi kepalanya juga basuh nih. Wa ilam takunu junuban, walaupun kamu nggak junub. Jadi mandi Jumat itu sama kepala-palanya basahin, walaupun kita nggak junub. Kopiok. Ya, sunnah ini mah. Ya. Wa masu minatib, dan pakailah dari wangi-wangian. Pakai, masu, sentuhlah olehmu minatib, dari wangi-wangian. Pakailah apa juga yang wangi-wangi, yang sedap-sedap di hidung dipakai kalau hari Jumat. Ya, katanya wangi-wangian nggak ada ya, kayu putih kayak nggak apa-apa dah. Yang penting mana ada wangi. Fresh care.
Ya, jadi kalau mandi Jumat walaupun nggak junub, kepalanya dibasahin. Wa Ibnu Abi Syaibah an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian diriwayatkan dari Imam Ibnu Syaibah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Man iktasala yaumal jumu'ati. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kufirat anhu dzunubuhu wa khotoyah, maka ditebuskan baginya, tebus darinya, dzunubuhu, dosa-dosanya, wa khotoyah, dan kesalahan-kesalahannya. Tuh, mandi Jumat penebus dosa. Fa idza akhadha fil masyi, dan ketika dia mulai berjalan atau dia melakukan jalan berangkat ke Jumatnya, kutiba lahu bi kulli khatwatin 20 hasanah, maka dituliskan baginya setiap langkahnya 20 hasanah, 20 kebaikan. Ya, ini yang masyu, yang jalan. Ya, kalau naik motor turun, tuntun motornya. karena katanya bukan rokiba ya, bukan naik kendaraan, tapi masyu, berjalan. Ya, entah mungkin naik kendaraan apakah setengah pahalanya seperti orang yang masyu atau tidak, atau mungkin seperempatnya gitu ya. Tapi yang jelas di sini adalah hadisnya semuanya adalah tentang berjalan kaki, karena yang dihitung adalah langkahnya. Ya, yang dihitung adalah langkahnya. Jadi setiap langkah yang dilakukan kepada menuju salat Jumat, maka pahalanya adalah 20 setiap kali langkah. Jadi kalau pengen pahalanya banyak kan, motornya tuntun. Pahalanya double. 20 bisa jadi 40. Lalu hadis berikutnya, wa Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-ghuslu fi hadhil ayyami wajibun. Adapun mandi pada hari-hari berikut ini hukumnya wajib. Yang pertama yaumul jum'ati, yang pertama pada hari Jumat. Yang kedua wa yaumul fitri, pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga wa yaumun nahri, pada hari raya Idul Kurban, Idul Adha. Yang keempat wa yaumu arafata, dan pada hari Arafah. Nih, ini hadisnya juga kuat. Bahkan katanya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis tentang kalau yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim itu katanya al-ghuslu yaumul jum'ati wajibun. Ada yang mengatakan begitu. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib. Nah, dari hadis-hadis yang seperti ini, yang kuat ini, maka ada 3 pendapat tentang mandi pada hari Jumat ini. Yang pertama, hukumnya wajib. Ini diantaranya adalah pendapatnya mazhab Zahiriyah, Imam Daud Az-Zahiri. Ya, walaupun dalam beberapa pendapatnya banyak yang dianggap syadz, tapi diantaranya yang menganggap atau yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu wajib adalah beliau. Ya, karena melihat hadisnya, hadis-hadis yang tadi kita baca juga ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya wajib. Yang kedua ini adalah pendapat jumhurul ulama, ya, termasuk Aimatul Arba'ah, imam yang 4 mengatakan bahwa hukum Jumat itu sunnah. Ya, walaupun katanya ada hadis-hadis yang mengatakan hukum mandi Jumat itu wajib, tetapi juga paling banyak juga mengatakan bahwa mandi Jumat itu sunnah. Jadi lebih banyak riwayat yang mencerita ya apa namanya, yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu lebih sunnah. Ya. Dari banyaknya riwayat ini, kemudian para ulama mazhab sepakat bahwa hukum mandi Jumat itu hukumnya sunnah.
Tetapi kalau membandingkan antara pendapat yang pertama dan yang kedua, karena sama-sama ada hadis yang sahih di sana, ya, maka artinya walaupun dihukumi sunnah oleh pendapat ulama-ulama kita, tetapi kesunahannya itu tentu pahalanya besar dan agung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau bisa mah jangan sampai ditinggal tuh mandi Jumat. Mandi Jumat itu mulainya bukan cuma mau Jumatan doang, bukan. Dimulai masuk waktu mandi Jumat dimulai dari waktu subuh. Jadi waktu subuh nih pagi-pagi kita bangun sekalian junub ya gak apa-apa. Ya sekalian junub sekalian mandi sunnah Jumat. Iya. Nawaitul gusla dirofil hadasil akbar kan bisa. Ya. Boleh sholatil Jum'ah. Karena gini, kenapa boleh sholatil Jum'ah? Nggak min yaumil Jum'ah? Karena memang mandi Jumat itu sunnah bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Bukan karena hari Jumat, tapi bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Ya. Beda dengan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Arafah. Ya. Hari Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, mau sholat mau enggak sunnah karena hari rayanya. Tapi kalau sholat Jumat dan hari Arafah adalah bagi orang yang mau melaksanakannya. Gitu ya? Jadi hari sholat Jumat itu, mandi Jumat itu adalah sunnah bagi orang yang hendak melaksanakan Jumat. Yang kalau nggak mau Jumat ngapain sholat mandi Jumat, gitu ya. Ya, jadi waktunya masuk dari subuh. Lalu apa yang membatalkannya? Hadas besar. Kalau habis itu hadas lagi, ya numbrag lagi misalnya, ya batal lagi, mandi lagi nanti. Iya. Kalau cuman batal wudu tidak membatalkan kesunahan mandi yang sudah kita laksanakan. Gitu ya. Ya. Jadi masuknya dari waktu subuh. Nah, beda dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, waktu mandinya masuk dari tengah malam. Beda. Dari tengah malam. Itu bagi siapapun. Pokoknya setiap orang muslimin sunnah melaksanakan mandi hari raya, walaupun hatta bagi orang yang lagi haid. Bagi orang yang haid sekalipun sunnah katanya mandi hari raya. Salah satu ibadah yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang haid dan nifas adalah mandi hari raya. Ya, jadi sholat Jumat nih, kalau misalnya kita mau ngantor atau misalnya mau kerja, ya dari pagi kita sebelum berangkat ke kantor kita sudah mandi. Ya, karena kan misalnya nanti pulang kantor udah jam 11 mepet, nggak keburu mandi. Mandinya pagi. Sebelum berangkat ke sekolah, sebelum berangkat kerja sekalian mandi, mau kerja sekalian mandi buat sholat Jumat. Gitu. Dan mandi sholat Jumat ini bisa dibarengkan dengan mandi junub tadi, dibarengkan. Mandinya bareng mandi junub. Nah, pendapat yang ketiga, ini salah satu pendapat dari sebagian ashabul Imam Hambaliyah gitu ya. Mereka mengatakan ditafsir katanya. Jadi sunnah, hukum asalnya adalah sunnah mandi Jumat itu sunnah. Yang kedua bisa jadi wajib kalau kalau dirinya atau badannya bergantung kepada mandi. Ada yang gini, kalau nggak mandi badan pasti bau, menyakiti jamaah yang lain misalnya gitu ya. Kalau nggak mandi, wah badan gue bau banget nih, maka hukumnya jadi wajib. Gitu ya, paham nggak? Mengganggu orang. Kalau kira-kira badan dia katanya dapat mengganggu orang lain, maka hukumnya menjadi wajib. Kalau enggak, maka sunnah aja. Ditafsir tuh yang ketiga. Makanya pendapat tentang mandi Jumat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang tafsil, ada yang
sunnah kalau tidak mengganggu. Kalau kira-kira mengganggu maka hukumnya menjadi wajib. Repot juga ya. Tidak hukum. 3 pendapat dalam sunnah mandi Jumat. Ala kulli hal, mandi salat Jumat ini luar biasa pahalanya. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ausin. Hadis berikutnya dari Imam Abu Dawud wa Tirmidzi an Ausin dari Aus. Man ghassala waqtasala. Man ghassala barang siapa yang membasuh anggota tubuhnya. Waqtasala lalu dia mandi. Summa bakara wabtakara. Kemudian dia bergegas wabtakara dan segera berangkat. Wa masya dan berjalan. Walam yarkab dan tidak berkendara. Walam yarkab tidak berkendaraan. Ya. Wadana minal imam lalu duduk dekat imam. Ya, jangan datang masjid lama, tapi paling belakang, nyender aja di belakang. Ya, atau rokok dulu dapat sebungkus baru masuk. Wastama'a lalu mendengarkan khutbah, fa'ansota dengan seksama diam. Ya, kalau dengan khutbah mulutnya juga diam. Walam yalgha dan tidak berbuat yang dapat menyanyiakan Jumat. Ya, tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang dapat menyanyiakan Jumat. Kana lahu bi kulli khatwatin, maka baginya dalam setiap langkah yahtuha yang ia lakukan min baitihi ilal masjid, dari rumahnya sampai ke masjid, amalu sanatin, ya, amal 1 tahun. Dia dapat pahala amal 1 tahun. Siyamaha wa qiyamaha, yaitu amal pahala 1 tahun, puasanya dan sholatnya. Jadi kalau kita berangkat mandi, kemudian bersegera berangkatnya buru-buru, udah selesai kerja segala macam langsung berangkat Jumat, ya. Kemudian apa lagi? Jalan kaki, tuh nggak berkendaraan. Kemudian duduk dekat imam, dengerin khutbah dengan seksama, maka dia dapat dengan setiap langkah yang dia lakukan dapat pahala 1 tahun. Pahala kita sholat, pahala kita puasa, dapat tuh dengan sekali Jumat. Jangan puasa lagi. Pahalanya 1 tahun. Coba bayangin berapa Jumat 1 tahun. Jalan besar tuh bayang. Pahalanya Jot, bukannya menggugurkan kewajibannya. Pahalanya doang. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Abi Sa'id. Lalu dari Imam Ahmad dan Abu Dawud an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, man igtasala yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wastaka lalu dia bersiwak, wa massa min tibin lalu dia memakai wangi-wangian, ingkana indahu kalau punya, ya kalau punya nih Jot, pakai kamar juga nggak apa-apa kalau nggak punya mah. Gosok-gosok juga kan ada wangi dikit. Wala bisa min ahtani siyabihi, kemudian memakai pakaian yang paling baik, ya. Tapi di sini ahsani siyabihi yang dimaksud adalah yang berwarna putih, ya. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau dari hari raya adalah baju terbaik yang kita punya, apapun warnanya. Tapi kalau hari Jumat, pakaian yang terbaik pada hari Jumat adalah warna putih. Summa kharaja, kemudian dia berangkat hatta ya'tiyal masjidah, sampai ke masjid. Walam yatakhatta riqaban nas, dan dia tidak melangkahi leher orang-orang. Ya. Yang langkah disebut dengan melangkahi leher orang itu kalau suka ada orang nih, dia barisan udah penuh, datang belakangan, pengennya ke depan robot, nyak-nyakin orang. Orang disiakin tuh. Bagus sih, permisi sampai nunduk-nunduk. Bagus bagus, tapi itu ganggu orang. Itu nggak boleh tuh. Hukumnya makruh.
Dan kalau sampai ta'adza, ada orang keinjak segala macam, haram. Ya, haram itu. Kecuali emang renggang ya jalanannya ya. Kecuali memang ada yang kosong, renggang, bisa lewat. Ya, banyak yang apa namanya, banyak furja, banyak apa namanya, barisan yang masih belum terisi dan jalannya juga masih bisa dengan mudah, nggak apa-apa. Di dalam kamar lah gitu. Iya. Apa itu mah? Tapi kalau misalnya ada di depan 1-0 tuh, tapi ini udah rapat semuanya, ya jangan juga. Ya, karena ada orang lagi mungkin lagi zikir, lagi apa, keganggu. Gitu ya. Ini jatah yang kalau di kamar ada isi. Walam yatakhatta riqaban nas, summa raka'a ma sya'allah ayyarka'a. Kemudian dia melaksanakan sholat sunnah dengan banyak. Ini bahasanya raka'a ma sya'allah katanya. Kemudian dia melaksanakan sholat sunnah, masya Allah, saking banyaknya nih Jod. Kalimat. Makanya masya Allah. Iya. Masya Allah ayyarka'a. Sholat sunatnya jangan sedikit-sedikit. Kemudian dia melaksanakan sholat sunnah dengan banyak. Summa ansota, kemudian dia mendengarkan imam secara seksama. Maksudnya idza kharajal imam, tatkala keluar imam, falam yatakallam, dia tidak berbicara. Ya. Nah, ini kharajal imam itu maksudnya imam keluar dari mimbar, dari mimbar apa, dari apa ya? Kalau di masjid-masjid dulu kan suka ada kamar tuh. Ya, keluar tuh ke depan makmum atau ke masuk barisan. Nah, kalau di Hadramut itu di samping mimbar itu ada pintu. Jadi imam kalau Jumatan itu menjelang azan baru keluar dari situ. Maksudnya keluar tuh justru masuk, maksudnya masuk ke dalam barisan. Ya, masuk ke dalam masjid maksudnya. Jadi keluar itu maksudnya adalah masuk ke dalam masjid. Idza kharajal imam, jika imam keluar, artinya imam masuk ke dalam masjid, falam yatakallam, maka tidak lagi berbicara. Hatta yafrugha min sholatihi, sampai selesai dari sholatnya. Kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha. Maka yang demikian itu semuanya adalah merupakan kafarah, penebusan dosa di antara Jumat sampai Jumat yang sebelumnya. Dari Jumat ke Jumat itu merupakan penebusan dosanya kita. Ya. Makanya imam itu memang sebetulnya dianjurkannya bukan datang belakangan. Jadi jangan masuk masjid dulu gitu. Jadi sholatnya di luar masjid tuh, di luar bangunan masjid. Kamar khususnya. Ya, ada kamar khususnya gitu dulu. Karena kenapa ada keterangan idza kharajal imam, maka malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan itu katanya tawau katanya. Mereka tuh tawau suhfa, kemudian ada apa namanya, ngelipet, udah nutupin semua buku-buku catatannya, ditutup udah. Berarti yang ketika imam sudah datang, ente datang udah nggak dicatat udah gitu. Kan sedih kan ya. Ada dulu dah kita. Kenapa sampai ini udah sampai? Ya dicatat ya, dapat kebaikan mah dicatat, cuma dia ala kadarnya lah gitu. Ini udah sampai ya. Dapat lah tuh mah. Gitu ya. Jadi emang itu, jadi apa namanya, kharajal imam itu kadang-kadang harusnya ada taran-taran dulu sedikit. Kalau kita makmumnya justru buruan, ya harus cepat jauh, cepat. Wal Bazzar, lalu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bazzar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukallimu adfarahu. Nah, ini masuk ke dalam kesunahan Jumat, memotong kuku-kukunya pada hari Jumat nih. Wa yakussu syaribahu, motong kumisnya. Ya, jadi kalau kumis dipotong, nggak perlu dikrok ya, dipotong aja, sehingga kalau yang tebel banget begitu, ya kelihatan merah-merah dari bibirnya udah kelihatan gitu. Dipotong, dirapikan lah gitu. Yaumal Jumati, pada hari Jumat, qablal khuruji ila sholati, sebelum berangkat melaksanakan sholat Jumat.
Wa Tabrani an Abi Darda, kemudian dari Imam At-Tabrani dari Abi Darda, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim yaumal jum'ati. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna membacakan salawat ala ashabil amaim kepada orang-orang yang memakai imamah pada hari Jumat. Nah, ada kesunahan lain pada Jumat adalah menggunakan imamah. Ya, imamah itu apa? Imamah itu ya sorban digubet-gubet di kepala begitu kira-kira. Ya, udeng-udeng lah. Caranya gimana udeng-udeng? Ya begitu aja. Pokoknya dalam soal pakai sorban di atas kepala juga namanya imamah. Kalau kudungan juga ini. Hah? Kalau dikudungin gitu. Ya, itu namanya toilesan lain lagi. Sunnah juga itu sunnah. Itu namanya toilesan. Pakaian sufiah. Ya. Jadi yang kalau yang disebut dengan imamah itu yang diikat di atas kepala. Oh, ini ada di sini. Wasyaikhan an Abi Hurairah, kemudian dari Imam Asy-Syaikhan dari Abi Hurairah, idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masajid malaikatun. Nih. Hadis yang tadi ya. Dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, idza kana yaumul jum'ati, tatkala pada hari Jumat, kana ala kulli babin, adalah pada setiap pintu min ababil masajid, dari pintu-pintu masjid, malaikatun, para malaikat, yaktubunan nas, yang mencatat para manusia, ala qadri manazilihim, sesuai dengan tempat-tempat mereka. Al awal fal awal, ya sesuai dengan urutannya. Yang awal berarti dapat pahalanya gedean, yang belakangan ya kecilan gitu. Fa idza jalasal imam, maka tatkala imam duduk, keluar duduk ya, duduk di dalam masjid, tawawu suhufa, maka para malaikat melipat buku-buku catatannya. Waja'u yastami'una dzikra, kemudian malaikat mendengarkan khutbah. Oh, udah nggak nyatetin lagi udah, karena malaikat nyatetin khutbah gitu. Buku absen udah ditutup. Jadi kalau udah imam udah duduk, waktu duduk di sini berarti alal mimbar ya, udah khutbah ya. Jadi duduk naik ke mimbar, udah khutbah. Imam sudah malaikat sudah menutup catatannya, kemudian mendengarkan khutbah. Wa mathalul mahjiri kama mathalil ladzi yahdi badanah. Adapun perumpamaan mahjir itu dalam kamus adalah al-fadil ala ghairihi, orang yang unggul atas yang lainnya. Berarti orang yang pertama datang atau orang yang paling baik amalnya. Tentu dalam hal kategori Jumat yang paling baik amalnya itu adalah orang yang pertama kali datang, yang lebih dulu datang gitu. Kama salil ladzi yahdi badanah, seperti orang yang berkurban dengan seekor unta. Berarti yang pertama kali datang pahalanya seperti berkorban dengan unta. Tsumma kalladzi yahdi baqarah, kemudian yang kedua seperti orang yang berkurban dengan sapi. Tsumma kalladzi yahdil kabsha, kemudian yang ketiga seperti orang yang berkurban dengan kambing. Tsumma kalladzi yahdid dajajah, kemudian seperti orang yang menyembelih ayam. Ya. Tsumma kalladzi yahdil baydata, kemudian seperti orang yang memberi hadiah dengan telur saja. Ya. Nah, kita posisinya yang mana nih? Gitu ya. yang telur ini berarti masih kecatat ya. Sebelum imam duduk nih. Kalau sudah imam duduk di atas mimbar, wah, nggak dapet nih, karena malaikatnya lagi dengerin khutbah juga. Wa Ahmad wa Tabrani Anil Arqam, kemudian hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari Al-Arqam, dari sahabat Rasulullah Al-Arqam, annalladzi yatakhatta riqaban nas yaumal jumati. Nah, ini orang yang tadi melangkahi leher orang nih. Sesungguhnya orang yang melangkahi leher orang yaumal jumati pada hari Jumat, wa yufarriqu bainasnaini, kemudian memisahkan antara dua orang. Dua orang lagi duduk, kan dipinggirin tuh. Ya.
memisahkan antara dua orang yang lagi duduk. Ba'da khurujil imam, setelah imam keluar, wah, berarti ini lebih parah lagi. Imam udah masuk, dia baru masuk, datang belakangan pengen duduk di depan. Kal jari qasabahu ay am'ahu finnar, seperti orang yang menarik ususnya. Jadi qasabahu itu ay al am'a katanya, usus, finnari ke dalam neraka. Seperti orang yang dodet, narik ususnya ke dalam neraka. Itu perumpamaan orang yang datang belakangan melangkahi orang-orang yang dalam barisan. Nah, ini gitu kan, kita kadang-kadang wah, pengen ke depan aja kan gitu ya, lagi Jumatan nih, pahalanya gedean gitu, pengen dapat onta katanya gitu. Jangan ya, kalau sudah, apalagi kalau imam sedang khutbah, kita datang imam udah khutbah nih, duduk aja di dimanapun juga sedapatnya dulu, nanti baru lagi barisin barisan baru kita bisa ke depan untuk menutupi barisan yang di depan, soft ya. Kalau lagi duduk mah jangan ya. Wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, kemudian hadis Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, man takhatta riqaban nas yaumal jum'ati, barang siapa yang melangkahi leher manusia yaumal jum'ati pada hari Jumat, ittakhadha jisran ilal jahannam, itu sama seperti membuat jembatan ke neraka jahanam, seperti lagi bangun jembatan ke neraka jahanam tuh. Artinya apa? Ini urusan ibadah loh ini. Ini yang ngatur sholatnya aja. Ya. Gitu ya. Ini mau sholat, bagaimana wasiat? Gitu ya. Seperti saking apa? Saking dilarangnya kita ya melangkahi orang yang dalam barisan ketika hari Jumat. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Samrah. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Samrah. Uhduru al-jum'ata. Nih, hadirlah kamu sekalian Jumat. Wadnu minal imam, dan mendekatlah dari imam. Ya. Kalau datang Jumat maka usahakan kita mendekat kepada imam. Berarti berada di barisan pertama tuh kalau bisa. Ya. Fa innar rajula, maka sesungguhnya seorang laki-laki la yazalu yataba'adu, yang senantiasa menjauh dari imam, hatta yu'akharu fil jannati, sehingga ia diakhirkan masuk dalam surga, wa in dakhalaha, walaupun pada akhirnya dia masuk surga. Tuh. Ya, jadi kalau datang ke masjid sholat Jumat, ini mama imam kayak takut bener. Apa musuhan kali ya? Belakang lu, dia datang mesti di belakangan, duluan. Tapi nyari yang pojokan. Jadi yang pojokan. Nah ini kata Kanjeng Nabi, nanti masuk surganya belakangan. Ya. Kata Kanjeng Nabi, hatta yu'akhkhara fil jannati, sehingga nanti ia diakhirkan masuk surga. Wa in dakhalaha, walaupun pada akhirnya dia masuk surga. Tuh. Ya Allah, masih mending ya masuk surga ya. Masih mending daripada kagak. Nah kalau ditaruh di emperan surga bagaimana? Gitu ya. Ya artinya bagaimanapun ya, tetap dia yang paling afdal adalah mendekat kepada imam ya. Cuman jangan gara-gara mendekat kepada imam pula kita jadi takhatur riqab. Ya. Jadi jangan sampai takhatur riqab juga gara-gara untuk mendekat kepada imam. Ya sekiranya kita bisa mengisi barisan di depan yang masih kosong dengan jalan yang mudah, tidak meminggirin orang gitu ya. Atau tidak melangkahi orang, nggak apa-apa. Tapi sekiranya sudah rapat, sudah susah, ya belakangin aja dulu ya, sampai nanti juga kalau pas komat mah
pasti kita bisa masuk ke barisan yang paling depan. Allahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya. Atau aja dilemput kagak bisa. Soalnya orang Maroko tahu nih dia mau main dulu kan. Tungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih pertanyaan titipan. Itu pada zaman Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah itu ada nggak sholat Jumat? Ini yang kedua ini pertanyaan pribadi nih. Saya juga pernah dengar juga ketika kita lagi sholat Jumat dan imam lagi khutbah, kita nggak boleh mengucapkan satu kata atau satu kalimat. Maksudnya diam gitu sampai khutbahnya selesai. Nah, itu gimana kalau ketika si imam lagi mengucapkan nama Rasulullah, langsung si jamaahnya itu sallallahu alaihi wasallam tuh gimana, apa pahalanya berkurang atau gimana? Terima kasih. Sekian. Ya. Pertama adalah apakah sebelum zaman Nabi ada sholat Jumat? Tentu sholat Jumat itu adalah salah satu khususiyah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Berarti sebelumnya nggak ada. Yang kedua adalah tentang apakah tidak boleh orang berbicara saat khutbah, sehingga waman yatakallam faqad lagha, kata. Barang siapa yang berbicara, ya, hukumnya adalah lagha, sia-sia Jumatnya. Bahkan mengatakan kepada orang lain uskut sekalipun juga, ada orang lain ngobrol kita bilang diem lu, sama lagha juga nggak boleh. Nah, lalu apa yang diperbolehkan? Tentu tidak semuanya dilarang. Yang diperbolehkan adalah sesuatu yang min maslahatil khutbah. Misalnya kalau ada kalimat doa ya kita amin, ini kita amin. Ya, tapi jangan kenceng, finafsi aja, untuk diri kita aja. Ya, kemudian misalnya buat sholawat ya harus dijawab sholawat. Ketika misalnya khotib mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita Allahumma shalli ala sayyidina itu sunnah. Ya. Harusnya amin, kita baca amin. Baca itu tadi menjawab nama Rasulullah disebutkan, ya kita membaca sholawat sunnah, itu nggak apa-apa. Jadi semua yang berkaitan dengan masalah Jumat itu boleh, ya, tapi itu hanya berkaitan dengan jawaban kepada khutbah. Ya, artinya sebagai kita memang betul-betul mendengarkan imam sedang khutbah, gitu ya. Jadi tidak semua kalam tentu saja, tapi adalah yang berkaitan dengan masalah khutbah itu diperbolehkan. Gitu ya. Ya, udah jelas ya. Ada lagi? Kalau ada orang kerja malam, pulang udah jam 9. Tidur, meninggalkan Jumat, diganti sama zuhur. Ini jawaban pertanyaannya gini, ada orang yang ketiduran berarti tidak sengaja lah gitu ya. Ya, kalau ada orang ketiduran meninggalkan sholat Jumat lalu diganti dengan zuhur, boleh? Enggak gitu ya. Tentu yang pertama adalah ketiduran atau tidak tidurnya sengaja sekalipun, ya boleh kalau diganti dengan zuhur.
Ya memang harus orang ketinggalan Jumat ya diganti dengan zuhur. Tapi pertanyaannya adalah haram atau tidak haram kan gitu. Ya. Jadi min adzari sholat itu kan an-naumu wa nisyan. Uzur sholat itu ada dua, tidur dan lupa. Nah, ada orang yang tidur baik itu sengaja ataupun yang ketiduran, beda nih. Ada ghalabatun naum, ada orang yang sengaja tidur. Tentu yang ghalabatun naum ini, orang yang ketiduran ini, maka mutlak dia itu uzur. Artinya ketika dia ketiduran, malam kerja nih, pagi tidur, nggak ada yang bangun atau ada yang bangunin pun, misalnya dia memang nggak sama sekali nggak sadar gitu, maka itu uzur. Baginya tidak berdosa karena itu uzur. Nah, adapun orang yang sengaja tidur, misalnya jam 10 nih, tapi berat nih, aku tidur tidur dulu nih. Lihat dia niat sholat Jumat atau tidak. Kalau dalam hatinya dia memang nanti saya jam 10 tidur, jam 11 bangun nih, pasang alarm dan nitip ke orang, itu salah satu bentuk kita niat mau bangun Jumat. Ya, atau misalnya Bumi biasanya tidur juga sebentaran doang bangun biasanya, bablas, ini juga termasuk uzur karena ada niat untuk bangun. Ya, beda halnya kalau orang memang tahu Jumatan nih, tahu sholat tidurnya suka bablas, iya, nggak siap-siap, nggak nitip ke orang, nggak, ya emang itu sengaja. Ya, ini yang haram karena tidak ada niat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, iya, kalau gini, kafir atau tidak kafir, maka tergantung kepada niatnya. Dia menghalalkan enggak gitu, paham enggak? Jadi yang disebut dengan orang yang meninggalkan sholat Jumat itu menjadi kafir adalah ketika dia menghalalkan meninggalkan sholat Jumat. Jadi misalkan, kenapa lo nggak sholat Jumat? Ya emang sholat Jumat bisa ada sholat duhur sih, gitu misalnya. Ya, namanya menghalalkan. Ya kalau tidak menghalalkan, mau tahu haram, itu gue malas. Nah, kayak gitu. Itu beda hukum. Ya, beda hukumnya orang yang malas sama orang yang menghalalkan. Ya, persamaannya sama-sama haram, pasti. Tetapi berbeda dalam hukum. Kalau orang yang menghalalkan, kafir. Tapi kalau orang yang tidak menghalalkan, hanya malas, ya fasik aja, berdosa. Hah? Ya. Jadi ini dua hal yang berbeda nih, perlu dipahami tuh. Jangan sampai salah. Menghalalkan sama malas beda. Ya. Menghalalkan sama malas beda. Ya. Kalau Bang Ali misalnya jual sholat Jumat, saya yakin bukan karena menghalalkan, karena malas itu mah. Malas ini lagi pusing gitu ya. Nah, kalau malas tidak membuat kafir, tidak menjadikannya seorang kafir. Nah, tapi kalau menghalalkan maka menjadikan seorang kafir. Sama seperti orang yang meninggalkan sholat kan begitu juga. Kenapa nggak mau sholat? Malas, nggak kafir. Tapi kenapa? Ya siapa bilang sholat wajib? Nah, berarti namanya berbeda ya. Jadi beda antara menghalalkan dan malas. Ya. Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah pengajian Kobong Gogle, para hamba yang berbahagia yang dikaruniai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saya juga nggak sempat walaupun dapat lutut sedikit, gue masih datang hadir juga. Setengah habis tahlil tangga urusan Republik dikit, para keluarga. Saya itu masih
dapat budutnya dikit Ustaz ya. Yoi. Jodoh dikit budut mobil belakang gitu. Segini dah gitu. Tapi niat saya mah dari rumah. Ya. Gitu. Jadi saya mau nanya Pak Ustadz, pada jamaah yang dimuliakan Allah pada pengajian malam ini diberikan kesehatan walafiat, juga punya iman udah pada punya dah. Tadi membahas masalah Jumat. Saya gue aslinya aja nih, Jumatnya aslinya nih, ini mah jujur we. Saking ngantuknya rebahan dulu dah. Kayak gitu. Terbang kita penitip sama anak sama bini istri lah gitu. Terus kira jam sebelum ini mungkin setengah 11 atau jam 11 ini terbangunin ya dan gitu. Kebetulan orang wadon lupa, anak lupa, ya apalagi yang tidur. Itu bablas. Tahu-tahu lah udah jam berapa tuh? Jam 2. Itu gimana itu Pak Ustadz? Gitu dengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu 10-11. Ya, tadi ada dibahas bahwa hukumnya bagi orang yang tidur dengan unsur ketidaksengajaan maka tidak apa-apa karena tidur adalah salah satu udzur daripada meninggalkan sholat, baik sholat Jumat ataupun sholat-sholat yang lain. Ya, dengan catatan tadi sudah nitip, sudah niat dan sebagainya untuk bisa bangun tetapi nggak bangun gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi nanti tetap ganti sholat zuhur. Ya. Jangan dilanjutin lah. Iya. Cuman kalau udah begini, udah tahu besok kudu lebih siap lagi. Jangan diulangi lagi. Tidur, katanya jangan tidur. Ya, Besok nitip lagi. ya, udah. Terima kasih Pak Ustadz. Juga udah napak di dada. Ya udah ngerasa napak namanya kayak ini Bang Arifin Wadison udah napak di dada. Udah paham berarti ya terima kasih atas jawabannya juga. Ya. Boleh. Dan saya nanya lagi nih. Banyak nih. Itu tadi yang